Anissa itu jadi Indri bisa dimulai aja. Oke, baik Dila. Untuk kelompok 2 kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul kembali pada pembelajaran mata kuliah data raya pada sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Sukma Indriani dan rekan saya. Saya Dila Febriani. Saya Zara Safrilia. Saya Alvina Damayanti. Dan saya Sridea. Kelompok 2 untuk mempresentasikan yaitu cara penggunaan Tableau. Nah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Dila. Untuk Dila. Baik, terima kasih Indri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Tableau secara teori. Tableau merupakan software yang mendukung visualisasi data secara kolaboratif bagi seseorang yang bekerja dalam menganalisis informasi bisnis. Atau Tableau merupakan software yang mengolah data menjadi visual yang menarik sehingga data tersebut akan lebih mudah dimengerti. Nah, dikutip dari Intellipaat, ada 4 fungsi utama dari Tableau. Yang pertama, menerjemahkan data menjadi bentuk visualisasi. Yang kedua, mengelola metadata. Yang ketiga, mengimpor berbagai ukuran dan range data. Yang keempat, membuat visualisasi data tanpa coding. Nah, di sini terdapat video. Sebetulnya ini video kelompok kami. Kami akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan data menggunakan Tableau. Nah, sebelum kita mengolah data, sebelumnya kita harus menyiapkan dulu nih data sederhana berupa Excel. Oke, yang pertama kita harus. Ini contoh data yang telah kami buat. Ini mengenai data penjualan alat olahraga. Di sini ada pada tahun 2019 alat-alat olahraga yang dijual yaitu matras, skipping, leader, dan kon. Oke. Setelah ini kita masuk ke website Tableau. Perlu diketahui bahwa Tableau itu merupakan aplikasi berbayar, tapi ada salah satu website dari Tableau yang bisa digunakan secara gratis, namanya Tableau Public. Kita ambil yang paling atas. Ini merupakan website Tableau Public. Nah, bagi yang belum pernah masuk ke website Tableau, kita bisa daftar dulu. Saya skip aja ya. Nah, setelah masuk, kita bisa skip aja, skip to profile. Nah, setelah itu kita bisa masuk nih untuk mengelola datanya. Kita klik create a page. Create a page yang biru ini.
Nah, setelah itu kita bisa masukin data atau kita bisa upload data. Kita upload data yang tadi udah disiapkan, datanya bisa berupa Excel. New data source, upload from computer. Data penjualan alat olahraga. Oke, ini data yang sudah kita masukkan, lalu kita update. Nah, ini merupakan data awal, atau bisa disebut data source. Cara mengubah data ini ke diagram visual bisa kita klik sheet 1. Kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, datanya sudah kita ekstrak. Nah, saya mau jelasin. Ini di sini ada tabel dibagi dua. Yang di atas ini data kualitatif, yang bawah data kuantitatif. Ini ada garis pemisah yang memisahkan antara data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, setelah ini kita akan memasukkan data ini menjadi diagram atau visual. Kita pindahkan ke dalam columns atau row. Ketika kita memindahkan data ke kolom atau rows, data tersebut harus satu jenis. Misalkan harus sama-sama kuantitatif dan harus sama-sama kualitatif. Oke, data diagram ini bisa kita ubah ke dalam beberapa bentuk, seperti bentuk line, seperti ini. Lalu ada bentuk area. Lalu ada bentuk bar. Nah, yang akan kita gunakan adalah dalam bentuk bar. Nah, apabila kita mau hapus nih, kita bisa klik ini. Kan kalau satu-satu ribet ya. Kalau kita mau hapus setnya, kita bisa hapus semua dengan klik yang ini. Oke, selanjutnya akan dipaparkan langsung oleh Sri Indriani. Kepada Sri, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Dila. Selanjutnya, kita akan membuat diagram lagi. Jadi, untuk diagram ini, tadi yang di awal, yang Dila jelaskan, mohon di-stop dulu, tolong di-stop dulu, Dila. Jadi, untuk yang di awal Dila jelaskan itu, yang data kualitatifnya ditaruh di rows, sedangkan yang data kuantitatif itu ditaruh di kolom. Sekarang saya akan tukar. Jadi data kuantitatifnya berada di kolom, sedangkan data kualitatifnya berada di kolom, sedangkan data kuantitatifnya ada di rows. Boleh di next, Dila.
Ini masih sama saja seperti yang tadi. Tadi cuma bedanya untuk penempatan bulan dan penjualannya itu dibalik ya. Jadi bulan tadi kan ada di samping kiri, sedangkan untuk yang data penjualannya ada di bawah. Ini dibalik aja gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ganti nih bentuk diagramnya pengen diganti gitu secara langsung, kita bisa langsung klik di sini ada show me. Di sini banyak fitur bentuk-bentuk diagram, kita klik salah satu contohnya sendiri. Nah, dengan bentuk seperti ini, oke. Ini sudah cukup. Icon itu sudah dibedakan melalui warna di diagramnya. Yang dijualnya itu kita tinggal mengarahkan kursor seperti ini. Contohnya pada bulan Januari terjual kon 150 kon. Terus pada bulan Januari juga terjual leader sebanyak 55. Jadi kita tinggal mengarahkan kursornya saja untuk mengetahui berapa jumlah barang yang terjual pada bulan itu gitu. Nah, selanjutnya untuk misalnya kita ingin bisa di skip dulu, Dilah. Kita ingin membuat diagram baru, diagram lain tanpa menghapus diagram yang awal dan membuat diagram lain dengan data yang sama gitu. Nah, kita bisa melakukan dengan cara klik kanan sheet 1. Boleh dilanjut, Dilah. Oke, langsung klik yang duplikat. Oke, baik, di sini udah diduplikat jadinya. Nah, untuk membedakan, kita ganti namanya dulu tiap diagram. Saya kasih nama di sini diagram 1 untuk membedakan ya. Diagram 1. Oke. Untuk yang sheet yang kedua yang tadi duplikat akan saya beri nama diagram 2. Nah, di sini kita akan mengganti lagi bentuk dari diagramnya. Kita tinggal seperti tadi, klik yang bagian show me. Di sini kita cari yang sesuai ya dengan diagramnya. Bisa diganti. Oke, kembali lagi seperti diagram yang di awal, tapi nggak apa-apa. Jadi perbandingan antara diagram 1 dan diagram 2. Jika diagram 1 lebih intrinsik, lebih menarik, karena di sini ada penjelasannya lebih jelas, mungkin di sini ada perbandingannya. Ini diagram yang kedua. Seperti ini. Mungkin di sini hanya satu warna saja dan nggak ada penjelasannya. Kalau tabel, jadi klik kanan. Dila, boleh kembali lagi sebentar. Kembali lagi sedikit, tolong. Mungkin kurang terdengar. Jadi di sini kita klik kanan lagi, nanti ada duplikat. Di bawah yang duplikat itu nanti klik dan di situ akan muncul tabel seperti ini. Bukan diagram lagi tapi tabel sama yang seperti di data search. Nah, di sini saya akan ganti namanya menjadi tabel 3.
Oke, seperti ini untuk membeda-bedakan ya. Jadi ini untuk contoh tabelnya. Dari diagram 1, contoh diagramnya seperti ini. Tapi di semua diagram 1, diagram 2, dan tabel 3 itu semua datanya sama ya, teman-teman semua. Oke, baik, saya lanjutkan. Di sini hanya contoh pembuatan diagramnya saja dan tabel. Nah, lalu di sini kita bisa menggabungkan data-data tersebut ataupun diagram tersebut dengan cara mengklik di bawah ini. Setelah itu, kita bisa memindahkan data tadi dengan mengklik dan memindahkannya langsung. Seperti ini. Oke, kita bisa scroll untuk melihat lebih jelasnya. Nah, setelah itu, yang diagram 2 disatuin. Ini dia untuk menggabungkan diagram-diagram tadi yang telah kita buat ya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Oke, baik. Tabel tersebut juga bisa dimasukkan. Jadi di sini mau bentuk vertikal ataupun horizontalnya terserah kita ya teman-teman penataannya. Tabel 3-nya kita masukkan contohnya seperti ini. Ini juga bisa dipindahkan ke bawah. Kita back dulu yang tabel, lalu kita klik lagi. Saya pindahkan lagi ke sini. Oke. Nah, seperti ini bentuknya. Tapi mungkin di sini saya tidak akan menggunakan tabel. Di sini saya akan menggunakan diagram saja. Untuk di dashboard 1, Oke. Nah, selanjutnya di sini ada untuk pembuatan story atau presentasi dengan mengeklik yang di bawah sini. Oke. Nah, baik teman-teman, di sini sama saja penggunaannya dengan memindahkan diagram tadi ke sini, ke tengah, ke dashboard. Contohnya nih. Nah, contohnya seperti ini. Oke, akan saya lanjutkan. Jadi di video ini tidak tertera. Namun di sini kan gambar diagramnya tidak full. Tapi sebenarnya di sini bisa di fullkan dengan cara di sini kan ada story di bawah bagian kiri sebelah kiri. Ada story, lalu kita klik bagian itu. Nah, nanti kita klik size, lalu nanti kita ganti automatic. Nah, nanti untuk diagram ini akan menjadi full screen. Nah, dan di sini kan cuman ada satu slide saja. Ternyata bisa juga teman-teman untuk membuat beberapa slide dengan cara kita mengklik blank. Blank itu terletak di atas bagian kiri di samping duplikat yang di dalam kotak di bawah new story point. Dengan mengklik blank tersebut nanti akan muncul slide baru yang akan kita presentasikan. Nah, di sini tuh ada add a caption. Jadi kita bisa memasukkan kata atau kalimat yang menjelaskan tentang diagram yang ada di bawah tersebut.
Di sini kami menuliskan contoh diagram penjualan alat olahraga tahun 2019. Karena di sini kami hanya menggunakan satu data, jadi waktu itu kami tidak menggunakan blank, jadi hanya satu slide saja. Ini bisa diganti dengan diagram yang lain. Lalu dari dashboard pertama, table, diagram 1, kita bisa save semua dengan cara klik file yang di atas, lalu klik publish as, dan di sini kita beri nama dahulu, yaitu data penjualan alat olahraga, dan langsung saja kita publish. Jadi pada tabel publik ini hasil kerja yang telah kami buat yaitu hanya dapat disimpan pada server table publiknya saja dan tidak dapat disimpan di file pribadi atau komputer. Jadi kita hanya bisa lihat di server tabelnya langsung. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian pemaparan atau penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 dengan materi mengenai tabel. Di sini kelompok kami meminta maaf bila masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.